Jadi gue tahu Teater Besar Jakarta ini pertama kali saat nonton Mas Panji Pragiwaksono di Mesake Bangsaku. Saat itu gue duduk di bangku penonton dan gue ngerasa Teater Besar Jakarta ini adalah panggung yang luar biasa gede, luar biasa solid sebagai sebuah tempat pertunjukan, dan gue rasa saat itu gue jadi punya mimpi untuk bisa ikut manggung di Teater Besar Jakarta. Selanjutnya adalah Ernest Prakasa dan Gilang Baskara. Tiga nama ini adalah tiga nama besar di dunia stand up comedy Indonesia. Kita sama-sama tahu karya mereka luar biasa. Jadi gue bakal bangga banget bisa jadi komika keempat yang bisa manggung di Teater Besar Jakarta Taman Ismail Marzuki. Kalau kemarin gue cuma bisa nonton, sekarang gue ditonton. Kalau ngomongin soal panggung besar atau enggak, menurut gue semua panggung besar buat gue. Tapi ini kita ngomongin kata spesial atau enggak. Kenapa Suci 4 bisa jadi perbanding? Karena itu momen spesial gue di mana karir gue terangkat. Dan setelah itu gue ngerasa gue butuh panggung yang lebih besar dari itu untuk bisa terus menjaga eksistensi gue di dunia stand up comedy. Makanya gue terus bikin spesial setiap tahunnya, dan tahun ini gue pilih Teater Besar Jakarta ya salah satunya untuk istilahnya mengukuhkan nama gue sebagai salah satu komika besar di Indonesia ya. Tadi kan ada Mas Panji, Ernest, Gilbas yang pernah tampil di panggung ini, dan gue ngerasa gue perlu untuk mengikuti atau mengekor jejak para pendahulu gue itu. Jadi gue sih excited banget untuk bisa manggung di Teater Besar Jakarta. Di luar alasan tiga komika besar yang sudah pernah tampil di sini, gue pilih Teater Besar Jakarta karena lokasinya ada di Taman Ismail Marzuki yang menurut gue adalah markasnya seniman besar di Indonesia, khususnya di Jakarta. Jadi gue sebagai warga sini, sebagai akamsi, gue ngerasa ini cita-cita besar gue untuk bisa turut meramaikan markas seniman besar di Jakarta dan Indonesia. Bangga banget bisa jadi salah satu dari mereka. Dan mudah-mudahan gue juga bisa terus berkarya seperti mereka gitu. Jadi karyanya bisa dinikmati dan karyanya bisa abadi. Amin. Buat teman-teman semua yang masih ragu menonton Ayai Kelas Volume 2, mungkin bertanya-tanya dalam hati apakah materinya sama dengan Ayai Kelas Volume 1 atau materinya hanya seputar rumah tangga aja. Tenang aja. Jadi Ayai Kelas Volume 1 memang full tentang rumah tangga gue. Tapi di Ayai Kelas Volume 2 gue kasih sedikit pembeda. Karena kebetulan panggungnya sebesar ini dan teater gitu ya, gue akan bikin set panggung layaknya seperti drama gitu ya, seperti drama, seperti pertunjukan teater pada umumnya. Jadi setnya akan sangat jauh berbeda dari Ayai Kelas pertama. Set panggungnya ya, kalau set materinya gua akan mulai memasukkan materi politik, mungkin sekitar 10% dalam setlist gua. Di situ bakal gua bahas kondisi politik sejauh yang gua tangkap, dan juga gua akan mulai memasukkan materi soal sepak bola karena gue juga nggak bisa dilepasin dari yang namanya sepak bola Indonesia, sepak bola Jakarta, dan sepak bola dunia. Jadi menurut gua, buat lu semua pecinta sepak bola, pecinta Jakarta, dan pengamat politik, bagaimana pandangan gua soal politik tentunya dari sisi komedian, kayaknya harus nonton Ayai Kelas Volume 2. Buat teman-teman semua yang ngerasa pandemi sangat menyiksa, yang ngerasa pandemi ini bikin lu kesepian, mumpung suasananya lagi adem, mumpung COVID-nya lagi jauh gitu, suasana terkendali, dan mumpung keramaian juga sudah banyak boleh gitu ya, apalagi hiburan juga udah banyak. Jadi
menurut gue saat yang pas sih untuk balik lagi ke panggung, balik lagi nonton stand up komedian favorit lu secara langsung yang pastinya akan beda banget dengan yang lu lihat di TV, di YouTube dan media lain, karena menonton stand up komedi secara langsung menurut gue adalah pengalaman yang jauh berbeda dan pengalaman yang gak bisa diungkapkan dengan kata-kata, karena di situ lu bisa langsung melihat jati diri seorang stand up komedian favorit lu. Jadi gua sebagai performer kangen lu sebagai penonton harusnya juga bisa kangen sama kita semua yang bisa menghibur lu langsung, bertatap muka langsung lewat karya-karya kita. Jadi gue sangat excited banget untuk nunggu lu semua turut meramaikan Teater Besar Jakarta tanggal 25 Juni 2022 di momen Ayah Ikhlas Volume 2. Ayo kita belajar ikhlas bareng-bareng.